Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila. Kata orang, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Ridhita Salsabila atau bisa dipanggil Salsa. Saya dari kelompok 4 yang beranggotakan 9 orang. Berikut adalah nama anggota kami. Apa sih tujuan video ini? Jadi, video ini akan menjelaskan tentang kasus konflik yang terjadi di Papua. Nah, kalian pasti tidak asing kan? Tujuannya dibuat video ini untuk mengetahui mulai dari peran mahasiswa dan kaitannya kasus ini dengan nilai kesatuan bangsa NKRI. Peran aktif sebagai mahasiswa dalam mengimplementasikan nilai kesatuan NKRI yaitu mahasiswa sebagai agent of change. Apa itu agent of change? Jadi, agent of change adalah agen perubahan yang dapat membuat perubahan-perubahan positif untuk masyarakat. Mahasiswa juga menjadi wadah dan perantara untuk mengolah isu yang ada, sehingga tidak ada kesalahpahaman yang muncul di masyarakat. Hal ini dilakukan tanpa adanya kekerasan dengan adanya mediasi, interaksi, dan kerjasama yang dapat dilakukan antara siapa saja. Sehingga dengan begitu dapat membuat negara lebih cerah di masa mendatang. Apa sih tujuan video ini? Jadi, video ini akan menjelaskan tentang kasus konflik yang terjadi di Papua. Sebagai mahasiswa, kita juga harus menghargai satu sama lain. Bergaul dengan semua orang tanpa membedakan suku dan agama, menghormati orang yang sedang beribadah, berteman dengan teman dari daerah lain, menggunakan bahasa Indonesia, dan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Hal tersebut yang dapat dilakukan sebagai mahasiswa dalam mengimplementasikan nilai kesatuan bangsa dalam NKRI. Berkaitan dengan mahasiswa sebagai agent of change dalam membangun kesatuan, salah satu topik yang akan aku angkat adalah maraknya konten-konten hoax dan ujaran-ujaran kebencian yang ada di media sosial. Mungkin teman-teman sering dengar ya, di media sosial banyak sekali konten-konten hoax dan juga ujaran-ujaran kebencian yang ditujukan kepada satu individu, kelompok, suku, dan lainnya. Dilansir laman Kominfo, Direktur Pengolahan dan Penyediaan Informasi Kementerian Kominfo Selamat Simbiring mengungkapkan kekhawatirannya bila mahasiswa larut dalam penyebaran konten negatif di media sosial. Beliau menghimbau agar mahasiswa menyebarkan konten yang mendidik, enlighten, empowerment, dan membangun karakter nasional. Jangan buang-buang waktu dengan hoax, hate speech, terorisme, dan radikalisme. Nilai konsisten dalam kesatuan dasar negara yaitu dengan menghargai kesetaraan dan keberagaman antara agama, gender, dan suku orang lain. Nilai konsisten ini terkandung dalam Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara mempunyai peranan penting dalam segala aspek kehidupan. Kesatuan menjadi landasan untuk mencapai tujuan bersama dan menjaga stabilitas negara. Stabilitas negara dalam kesatuan merujuk pada keadaan, keseimbangan, dan ketertiban yang terjaga di dalam suatu bangsa. Kesatuan dalam konteks ini menciptakan warga negara Indonesia untuk bersatu dalam persatuan, mengedepankan kepentingan bersama pada perbedaan yang ada. Dengan adanya kesatuan, masyarakat lebih cenderung bekerja sama untuk mengatasi tantangan dan perbedaan, yang pada gilirannya mendukung stabilitas politik, ekonomi, dan sosial. Dukungan stabilitas politik contohnya dengan adanya warga berpartisipasi aktif pada proses demokrasi. Contoh dukungan stabilitas ekonomi yaitu dengan industri yang berkontribusi secara seimbang, dan contoh dari stabilitas sosial yaitu dengan adanya gotong royong. Ya, mungkin segitu aja presentasi dari kelompok kita. Sebelumnya mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan kata yang mungkin menyinggung teman-teman juga. Karena kita di sini juga manusia yang tidak luput dari kesalahan sebelumnya. Terima kasih.